Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 44 Rahasia Gelap yang Terbongkar di Sekolah. Lo nggak sekolah? Tanya Leo karena melihat Ara yang terdiam dengan pipi yang mulai memerah. Leo menyukainya. Ara menggeleng. Aku bakalan nemanin kamu di sini sampai kamu keluar dari rumah sakit. Leo tersenyum tipis. Perhatiannya pacar gue. Pipi Ara semakin memerah. Ditambah dokter dan perawat yang masih berada di sana. Terlihat senyum-senyum karena ucapan Leo. Setelah 10 menit, dokter sudah selesai memeriksa Leo. Dokter mengatakan jika kondisi Leo terus membaik, 4 hari lagi dia sudah boleh pulang. Ara mengucapkan terima kasih pada dokter dan perawat yang sudah beranjak pergi. Dan kini, hanya ada dirinya dan Leo. Leo, maafin aku ya, gara-gara aku kamu jadi kayak gini. Ucap Ara seraya menundukkan kepalanya. Leo mengulurkan tangannya dan mengamit tangan Ara lalu menggenggamnya. Gue justru bersyukur karena bisa nyelamatin lo. Kalau waktu itu gue datang lebih lambat, seumur hidup gue gak akan maafin diri gue sendiri, jawab Leo. Mata Ara mulai berkaca-kaca. Dia merasa beruntung memiliki teman sebaik Leo. Terima kasih, kata Ara yang tidak menepis genggaman Leo seperti biasanya. Gak ada kata maaf atau terima kasih untuk seorang pacar. Gue memang harus ngejagain lo. Ara tidak lagi bisa berkata-kata. Ucapan Leo mampu membungkam mulut dan hatinya. Yang masih berusaha mengolah kehadiran Leo sebagai pacarnya. Dedi mana? Tanya Leo yang mulai menyadari tidak ada sosok ayahnya saat ini. Om Al lagi ada meeting. Mungkin siang nanti baru kesini. Apa mau aku teleponkan? Aku juga belum ngabarin kalau kamu udah sadar. Leo menggeleng. Nggak perlu, Ara hanya mengangguk. Namun dia nanti akan tetap mengabari Alvaro dan orang tuanya jika Leo sudah sadar. Seminggu kemudian, Ara sudah kembali masuk ke sekolah. Leo sudah diperbolehkan pulang 3 hari yang lalu. Walau begitu, laki-laki itu tetap harus beristirahat sampai lukanya benar-benar kering. Ara memasuki kelasnya dengan tatapan datar. Saat dia masuk ke dalam kelas, matanya langsung tertuju pada salah satu siswi yang sedang sibuk merias wajahnya. Ara berjalan dan langsung duduk di kursinya. Hal itu mengalihkan perhatian siswi tersebut yang tak lain adalah Laura. Laura menatap kesal kepada Ara. Seharusnya kejadian seminggu yang lalu gadis itulah yang menanggungnya. Karena merasa diperhatikan, Ara menoleh ke belakang. Dia menatap tajam ke arah Laura. Laura cukup terkejut melihat tatapan Ara yang baru ia lihat hari ini. Ada apa? Tanya Ara dengan dingin. Laura gelagapan. Apa? Ara tidak lagi menghiraukan Laura. Dia kembali fokus membuka buku pelajarannya. Namun tiba-tiba sebotol susu stroberi diletakkan di atas mejanya. Ara menaikkan kepalanya dan dia terkejut saat melihat Leo sudah berdiri di hadapannya. Leo, kamu kenapa masuk sekolah? Tanya Ara. Gue gak tenang biarin lo di sekolah sendirian, jawab Leo yang mulai mendudukan dirinya di belakang Ara. Tapi kamu kan belum sembuh total, luka kamu juga belum kering. Protes Ara yang kesal karena Leo tidak mengindahkan perintah dokter. Gue baik-baik aja, udah, lanjut lagi belajarnya,
Susunya juga diminum. Ucap Leo yang mulai merebahkan kepalanya di atas meja. Ara hanya bisa menghela napas kesal. Dia tahu mendebat Leo tidak akan pernah berhasil. Laki-laki itu sangat keras kepala dengan keinginannya. Ara kembali memutuskan untuk fokus ke bukunya. Leo, ya ampun kasihan banget lo. Pasti sakit ya kepalanya. Lo sih mau-mau aja nyelamatin si cewek manja. Kan jadinya lo yang kena. Telinga Ara panas saat mendengar ucapan yang dilontarkan oleh Laura. Ya, Ara sangat mengenal suara teman satu kelasnya itu. Leo tidak menghiraukan sama sekali ucapan Laura yang berjalan mendekat ke arahnya itu. Suasana kelas yang masih sepi membuat gadis itu leluasa berbicara sesuka hati. Udah manja, ceroboh lagi. Leo, sial banget kamu dideketin sama cewek modelan kayak gitu. Lanjut Laura yang berniat memprovokasi Ara. Leo mulai mengangkat kepalanya. Dia menatap tajam ke arah Laura. Saat dia ingin menjawab ucapan gadis itu, tiba-tiba Laura menjerit. Ya, Ara menjambak rambutnya sekuat tenaga. Wajah Ara terlihat sangat marah saat ini. Bahkan Leo sedikit merasa ngeri melihat aura Ara yang sangat berbeda dari biasanya itu. Ara, lo apaan sih? Lepasin rambut gue. Teriak Laura yang benar-benar kesakitan karena jambakan Ara. Bukannya melepas, Ara justru menarik rambut Laura. Sehingga gadis itu mau tak mau ikut bergerak mengikuti Ara. Ara menarik Laura hingga keluar kelas. Dan menjadi tontonan para siswa-siswi yang baru saja datang. Wajah Ara terlihat datar namun tatapannya sangat tajam. Ara terus menarik Laura hingga akhirnya mereka tiba di lapangan basket. Leo yang cemas dengan Ara, ikut menyusul gadis itu walau kepalanya sedikit merasa pusing. Ara melepas jambakannya dari rambut Ara. Laura yang melihat di sekeliling lapangan sudah banyak orang-orang berkumpul. Memulai dramanya. Ara, lo kok jahat banget sih sama gue? Memang apa salah gue sama lo? Laura menangis. Tentu hal itu membuat orang yang melihatnya merasa iba. Ara semakin tajam melihat ke arah Laura. Gadis itu mulai berjalan mendekat, lalu sekuat tenaga Ara menamparkan wajah Laura hingga gadis itu tersungkur ke lantai. Orang-orang terlihat syok saat melihat Ara yang terkenal ramah dan sopan itu menamparkan wajah temannya. Laura merasa pipinya sangat panas akibat tamparan Ara. Aku tahu apa yang kamu lakukan 1 minggu yang lalu, Laura. Ucap Ara dengan nada penuh intimidasi. Leo yang menyaksikan itu semua dari pinggir lapangan cukup terkejut. Saat melihat aksi yang baru saja dilakukan Ara, Laura yang mendengar hal itu mulai merasa gugup, jantungnya berdetak kencang. Dan aku akan membuat kamu membayarnya saat ini juga. Lanjut Ara seraya menepuk tangannya sebanyak 3 kali. Lalu tak lama suara yang sangat meresahkan terdengar melalui alat pengeras suara sekolahan. Wajah Laura menjadi pucat saat mengenali suara itu. Om, beliin aku iPhone ya. Tenang aja sayang, Om pasti belikan. Yang penting kamu bisa muasin Om malam ini. Ih, Om jadi gak sabar nunggu nanti malam. Laura, kamu selalu membuat Om bergairah. Mata Laura terbelalak saat mendengar percakapan dari alat pengeras suara sekolahnya itu. Matanya sudah berkaca-kaca, wajahnya memerah hingga ke telinga. Tangannya memegang rok dengan kuat. Suara bisik-bisik mulai terdengar di telinga Laura. Bahkan sebuah hinaan ia dengar saat seorang siswi menyorakinya. Yang langsung disambut oleh yang lainnya.
Sedangkan Ara, wajah gadis itu tetap datar. Tidak terpengaruh sama sekali oleh keadaan sekitarnya. Leo berjalan mendekat pada Ara. Laki-laki itu belum mengetahui apa yang terjadi. Karena Ara memang tidak menceritakannya pada Leo. "Ra, ada apa ini?" tanya Leo setibanya ia di samping Ara. Ara tidak menoleh ke arah Leo. Matanya masih tajam menatap Laura yang sejak tadi menundukkan kepalanya. Dia adalah orang yang menjatuhkan pot dari rooftop waktu itu. Ujar Ara. Tidak hanya Leo yang terkejut, tapi orang-orang di sekitar mereka juga. Kejadian itu cukup menghebohkan seantero sekolah. Tentu mereka tidak menyangka jika itu adalah sebuah kesengajaan. Leo ikut melihat ke arah Laura. "Kenapa lo lakuin itu?" tanya Leo pada Laura. Laura masih diam. Ia semakin kuat mengepalkan tangannya. Air mata pun sudah membanjiri wajahnya. Jawab Laura. Bentak Leo yang membuat Laura terkejut. Bibir gadis itu bergetar menahan isak tangis. Selain malu, dia juga merasa marah pada Ara saat ini. Bisa-bisanya gadis manja itu mempermalukannya di hadapan semua orang. "Lo bisu Laura, jangan sampai gue angkat tangan buat bikin lo bicara," seru Leo dengan nada dingin. Laura mulai mengangkat pandangannya. Dia menatap bergantian ke arah Ara dan Leo. "Karena gue benci sama dia, gue mau dia cacat, supaya gue bisa ngerendahin dia," jawab Laura membuat Leo terpancing emosinya. "Apa, berani lo nyakitin Ara? Sebelum lo yang buat Ara cacat, gue yang bakalan bikin lo cacat seumur hidup," ucap Leo dengan tatapan tajam yang sangat menusuk. Tak lama, laki-laki itu berlari meninggalkan lapangan. Ara tidak bertanya atau mencegahnya, karena fokusnya adalah pada Laura. Dia berjalan mendekat ke arah Laura yang masih duduk di lantai lapangan itu. "Besar juga nyali kamu mau bikin aku cacat. Apa kamu tahu siapa keluargaku, Laura? Aku bukan orang yang suka membanggakan keluarga, tapi yang harus kamu tahu keluargaku akan langsung turun tangan jika aku sampai terluka. Bahkan kamu mau sembunyi di lubang semut pun, mereka akan menemukan kamu," ujar Ara yang berjongkok di hadapan Laura. Laura yang merasa memiliki kesempatan, berusaha untuk menyerang Ara, namun baru berhasil memegang tangan Ara. Seseorang sudah menendangnya hingga tersungkur kembali. Ara langsung berdiri dan menjauh dari Laura. Dia cukup terkejut melihat Laura berniat menyerangnya. "Masih berani lo megang Ara?" tanya Leo yang baru saja kembali ke lapangan, sambil membawa botol kaca yang berisi cairan berwarna kuning. Laura meringis karena merasa nyeri di bagian punggungnya. Gadis itu berusaha berdiri lalu melihat ke sekelilingnya. "Kenapa kalian cuma diam aja? Panggil guru, gue disiksa sama mereka. Apa kalian gak lihat dari tadi? Hah?" teriak Laura pada orang-orang yang sedari tadi hanya diam menonton saja, tanpa ada yang berniat membantunya. Bahkan guru pun gak akan bisa menghentikan apa yang bakalan gue lakuin ke lo sekarang, ujar Leo sembari mendekat ke arah Laura. Lo mau apa?" tanya Laura yang merasa takut pada Leo. Leo tersenyum miring. "Lo tadi bilang mau bikin cacat Ara kan?" Laura menelan kasar air liurnya. Entah kenapa dia merasa jika ini adalah akhir dari kehidupannya. Tatapan Leo bagaikan singa yang siap mencabik-cabik tubuhnya. "Leo, lo jangan macam-macam ya. Gue bakalan laporin kalian ke kantor polisi," ancam Laura yang masih berusaha menghindar dari Leo.
Laporin ke polisi, yakin? Tanya Leo yang tanpa disadari Laura sudah sangat dekat dengannya. Leo langsung menarik Laura agar tidak bisa menghindar lagi. Lepasin gue, tolong. Teriak Laura yang panik karena Leo memegang erat tangannya. Dan orang-orang di sekitar tidak ada yang berani menolong Laura. Karena mereka tahu latar belakangan keluarga Leo dan Ara. Dulu gue udah peringatin lo, kalau lo masih berani ganggu Ara. Gue gak akan mandang kalau lo itu cewek. Gue bakalan balas lo lebih dari apa yang lo lakuin ke Ara. Ucap Leo dengan suara pelan namun mengintimidasi. Tubuh Laura mulai gemetaran, air matanya semakin deras mengalir. Leo maafin gue. Gue janji gak akan ganggu Ara lagi. Gue gak percaya sama janji seorang jalang kayak lo. Ucap Leo dengan suara tertahan agar hanya Laura yang mendengarnya. Tanpa disadari oleh siapapun, Leo menyiram Laura dengan air yang ia bawa. Laura langsung menjerit saat merasakan panas di bagian badannya. Dia melompat-lompat bahkan mulai berguling di lantai lapangan. Tolong, badan gue panas, sakit. Lirih Laura yang wajahnya mulai memucat karena merasa kesakitan di bagian badannya. Leo, kamu siram Laura pakai air keras? Tanya Ara yang sudah berdiri di samping Leo. Leo mengangguk sambil terus menikmati rintihan Laura yang sedang bergelung dengan rasa terbakar di tubuhnya itu. Ara tidak menyangka Leo akan senekat itu. Bahkan dia hanya berniat untuk mempermalukan Ara tidak lebih. Tapi ini terlalu berlebihan Leo. Ucap Ara, dia bukan kasihan, tapi takut jika Leo tersandung masalah besar nantinya. Dia yang lebih dulu keterlaluan sama lo. Jawab Leo dengan wajah dinginnya. Ara akhirnya hanya bisa terdiam. Dia cukup prihatin saat melihat Laura yang mulai melemas itu. Kalian lihat ini kan, kalau di antara kalian ada yang berani ganggu Arabella. Gue yang akan jadi malaikat maut untuk kalian. Seru Leo sembari menatap bergantian ke sekelilingnya. Tak lama Leo menggenggam tangan Ara, lalu berbisik pada gadis itu dengan suara beratnya. Sekarang waktunya lo buat ngurusin gue. Tubuh Ara seketika merinding. Dia menatap ke arah Leo yang mengerlingkan mata ke arahnya. Ayo. Ajak Leo sembari menarik Ara agar mengikuti langkahnya. Sedangkan Laura yang sudah pingsan karena tidak sanggup menahan rasa sakit tergeletak di lapangan tanpa ada yang berani membantunya. Ara sedang memasang wajah masam saat ini. Dia merasa begitu kesal pada Leo. Saat ini mereka sedang berada di ruang UKS. Leo, aku capek, ujar Ara. Leo yang sedang merebahkan dirinya di atas bed, langsung menoleh ke arah Ara. Masa ngusap kepala gue lo capek sih? Hitung lo latihan jadi istri gue. Jawab Leo yang membuat Ara berdecih. Cih, memang siapa yang mau jadi istri kamu? Hah? Ketus Ara yang menurunkan tangannya dari kepala Leo. Namun Leo menahan, agar Ara kembali mengusap kepalanya. Gue gak akan nikah kalau gak sama lo. Ara mengangkat sebelah alisnya. Aku gak percaya sama omongan buaya kayak kamu. Leo tidak menjawab. Dia memejamkan matanya, menikmati usapan lembut Ara di kepalanya. Suasana berubah menjadi hening. Ara kembali teringat kejadian di lapangan tadi. Dia merasa penasaran, dari mana Leo mendapatkan air keras itu. Leo, kamu dapat dari mana air keras tadi? Tanya Ara. Dari lab. Itu bahan praktek yang biasanya kita pakai. Nggak terlalu keras, tapi cukup bisa membuat kulit melepuh.
jelas Leo tanpa membuka matanya. Ara mengangguk paham. Kini dia sudah tidak penasaran lagi soal air keras itu. Tapi kalau keluarga Laura nuntut kamu nanti, gimana? Tanya Ara lagi yang tiba-tiba khawatir jika Leo tersangkut masalah. Nggak akan. Dia cuma tinggal berdua sama kakak perempuannya yang kelakuannya nggak jauh beda. Kalau mereka nuntut gue, kecuali Tuhan, nggak akan ada hukuman yang gue terima. Lo nggak usah khawatir. Jawab Leo yang langsung duduk di atas bed membuat Ara terkejut. Leo menatap wajah Ara yang selalu membuat hatinya menjadi hangat. Gue cuma mau lo ingat dua hal ini. Pertama, selama gue hidup, gue akan selalu ngelindungin lo. Gue nggak akan biarin lo diganggu oleh siapapun. Ucap Leo yang menatap lembut ke arah Ara. Kedua, lo adalah milik gue, dan gue adalah milik lo. Jadi jangan pernah coba-coba untuk suka sama cowok manapun. Kalau lo berani, cowok itu yang bakalan nanggung akibatnya. Lanjut Leo yang kali ini tatapannya berubah mengintimidasi Ara. Ara gelagapan mendengar ucapan serius dari Leo tersebut. Jantungnya berdebar kencang, dan dia tidak menyukai itu. Memang siapa kamu ngatur-ngatur aku? Daddy aja gak pernah larang aku buat suka sama siapapun. Jawab Ara dengan tatapan kesal kepada Leo. Leo mencondongkan tubuhnya ke depan. Sehingga wajahnya cukup dekat dengan Ara yang duduk di kursi samping bed. Karena gue adalah Leo lo, dan lo adalah Ara gue. Selamanya hanya ada gue dan lo, nggak akan pernah ada yang lain. Bahkan gue siap nentang takdir Tuhan supaya lo bisa jadi milik gue. Ucap Leo dengan suara beratnya yang membuat Ara menjadi gugup. Jarak mereka yang terlalu dekat tentu akan menimbulkan kesalahpahaman bagi orang yang melihat dari sisi lain. Untuk beberapa detik keduanya saling bertatapan. Hingga Ara mendapatkan kesadarannya lalu mendorong Leo agar menjauh darinya. Udah aku mau balik ke kelas. Kamu lama-lama ngaco ngomongnya, ujar Ara yang langsung bangkit dan berlari keluar dari UKS. Leo tidak mencegah. Justru ia tersenyum melihat Ara yang menurutnya sedang salah tingkah itu. Gue bakalan buktikan omongan gue, Ra. Ucap Leo saat melihat Ara semakin menjauh dari UKS. Mas, gimana? Apa kata mereka? Tanya Alisa pada sang suami yang baru saja selesai menerima panggilan dari anak buahnya. Leo yang memberi hukuman pada gadis itu. Jawab Vincent seraya mendudukan dirinya di samping Alisa. Saat ini mereka sedang berada di dalam kamar dan membahas masalah insiden Ara dan Leo seminggu yang lalu. Apa yang Leo lakukan, Mas? Tanya Alisa lagi yang sangat penasaran itu. Menyiram air keras, tapi aku tidak tahu dia dapat dari mana. Alisa merasa syok saat mendengar jawaban suaminya tersebut. Dia tidak menyangka jika Leo bisa bersikap brutal seperti itu. Lalu bagaimana jika gadis itu menuntut Leo, Mas? Dia sudah seperti anakku sendiri. Aku khawatir. Ucap Alisa yang mulai khawatir dengan efek dari masalah ini. Sejak kapan kamu jadi ibunya Leo? Tanya Vincent dengan raut wajah tak sukanya. Alisa menghela napas. Mas, aku bilang aku sudah menganggap. Bukan jadi ibunya Leo beneran. Ya ampun, pusing deh ngomong sama kamu. Protes Alisa. Kini Vincent merasa was-was jika Alisa akan marah. Iya sayang, maaf, aku cuma bercanda. Oke, kita lanjut bahas masalah tadi. Kalau gadis itu menuntut Leo, aku juga tidak akan tinggal diam.
Bagaimanapun Leo melakukan hal itu karena ingin melindungi putri kita. Jawab Vincent yang berusaha mengalihkan pembicaraan. Alisa kembali menghela napas. Aku berharap setelah ini gak ada lagi yang mengganggu keluarga kita. Aku cuma mau kita bisa hidup damai dan bahagia, ucap Alisa dengan mata berkaca-kaca. Vincent membawa Alisa ke dalam pelukannya. Aku berjanji untuk selalu melindungi kalian. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusak kebahagiaan kita. Vincent mengecup pucuk kepala Alisa. Sudah banyak hal yang kita lewati. Dari kehilangan yang membuat hidup kita terpuruk. Hingga kini kita mulai merajut kebahagiaan. Aku gak ngangka, akhirnya aku bisa berada di titik ini. Lirih Alisa yang memeluk erat suaminya. Vincent mengangguk. Aku juga sama, tidak menyangka bisa memiliki keluarga sendiri seperti ini. Dulu aku tidak pernah sama sekali membayangkan soal pernikahan. Tapi setelah mengenal kamu, semua kehidupanku jadi berubah. Terima kasih karena sudah mau menerimaku, Alisa. Alisa semakin mengeratkan pelukannya. Kemarin juga aku sudah tidak berniat untuk menikah setelah merasa kehilangan. Tapi melihat ketulusan kamu, aku tidak lagi punya alasan untuk menolakmu. Aku mempercayakan seluruh kehidupanku padamu. Mata Vincent mulai berkaca-kaca. Namun dia berusaha sekuat tenaga agar tidak menangis. Dulu, dia adalah pria arogan yang bahkan tidak mengenal apa arti dari sebuah cinta. Bahkan dia tidak pernah bisa percaya pada kasih sayang keluarga. Terkecuali Darren dan keluarganya, hanya mereka yang bisa Vincent percaya. Dan kini, dia sudah mengetahui bagaimana indahnya cinta setelah mengenal Alisa. Wanita yang terlihat sangat tegar di matanya. Dikhianati, kehilangan calon suami, Alisa mampu melewati itu semua. Dia merasa kagum dan bersyukur. Karena dirinya lah yang saat ini menjadi suami dari wanita tangguh itu. Aku mencintaimu. Aku juga mencintamu. Bersambung.